Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya Idra Wiruni Putra. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengujian stasioner pada analisis data time series. Data time series ialah data dengan runtutan waktu di mana runtutan waktu tersebut dapat berupa data tahunan, kuartalan, bulanan, data mingguan, data harian, bahkan data per jam. Penggunaan model ekonometrika dengan data time series berhubungan dengan pengembangan model untuk forecasting, interpretasi, dan pengujian hipotesis yang berhubungan dengan data ekonomi. Nah, sejalan dengan perkembangan waktu, saat ini penggunaan analisis data time series lebih diutamakan untuk forecasting atau peramalan. Masalah keacakan atau randomness di dalam analisis data time series juga menjadi perhatian utama seperti halnya menggunakan data cross section. Jika dalam data cross-section keacakan diartikan bahwa sampel individu yang digunakan berasal dari pengambilannya acak, maka di dalam data time series, pengertian acak ialah bahwa data time series masa depan tidak dapat diketahui secara langsung saat ini. Bahkan kita dapat mengetahui, misal kita tidak dapat mengetahui berapa tingkat bunga SBI tahun depan. Nah, urutan data time series yang bersifat random disebut dengan stochastic process atau time series process. Ada dua model pada analisis time series. Yang pertama model statis dan yang kedua model dinamik. Nah, untuk model statik, model ini menghubungkan secara bersamaan variabel independen dan variabel dependen dalam satu waktu. Biasanya di dalam model statik dihipotesiskan bahwa ketika ada perubahan variabel independen pada waktu T, akan mempengaruhi secara langsung variabel dependen pada waktu T tersebut. Nah, sedangkan untuk model dinamik ini biasanya disebut sebagai model finite distributed lag model atau FDL, yaitu model yang memasukkan satu atau lebih variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen tetapi dengan lag tertentu. Berbeda dengan analisis menggunakan jenis data cross-section, maka sebelum melakukan analisis dengan menggunakan jenis data time series, ada beberapa persyarat yang harus dipenuhi, di antaranya itu masalah stasionaritas. Nah, suatu data time series dikatakan stasioner jika rata-rata variance dan auto covariance pada berbagai lag tetap sama, tidak masalah pada titik mana dihitungnya, yang berarti tidak bervariasi antar waktu. Jika suatu data time series non-stasioner, maka data tersebut akan bervariasi antar waktu. Contoh mengenai data yang tidak stasioner ialah random walk model RWM. Nah, RWM ini sering terjadi pada harga aset seperti harga saham atau nilai tukar. Nah, nanti kita akan menguji stasionaritas pada data nilai tukar Indonesia tahun 1986 sampai tahun 2020 sebagai contoh pengolahan pengujian stasionernya. Nah, RWM ini sering terjadi pada harga aset seperti harga saham atau nilai tukar. RWM ini ialah model yang menyatakan bahwa harga saham saat ini sama dengan harga saham kemarin ditambah dengan random shock. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengujian masalah stasioner. Kita langsung saja prakteknya menggunakan Evius. Sama kita buka aplikasi Evius-nya. Nah, yang pertama ialah kita akan masukkan datanya. Ini ialah data nilai tukar atau exchange rate Indonesia tahun 1986 sampai dengan tahun 2020. Kita kopikan data ini. Pertama kita isi ini dulu, dimulai dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2020. Oke. Yang kita masukkan data yang sudah kita copy tadi dengan cara kita klik quick, kita klik empty group. Lalu kita pastikan datanya di sini. Nah, ada dua cara untuk mengetahui atau untuk menguji stasioner. Yang pertama kita dapat lakukan dengan menguji correlogramnya, lihat correlogramnya. Dengan cara kita klik view, kita klik correlogram. Kita akan uji dulu pada tingkat level, apakah stasioner atau tidak. Kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat
bahwa data ini belum stasioner pada tingkat level itu dikarenakan garis autokorelasi melewati batas interval, yaitu titik-titik ini melewati ini. Di garis ini, kolom ini, banyak yang melewati garis ini. Nah, syaratnya stasionernya adalah eh, garis ini harus berada di dalam batas interval ini seperti pada bagian bawah ini. Semuanya harus seperti ini, tidak boleh keluar dari batas tersebut. Nah, maka langkah selanjutnya ialah kita akan melakukan uji stasioner pada tingkat phase different karena tidak stasioner pada tingkat level. Dengan cara kita klik view, kita klik parallelogram lagi, lalu kita ubah ke phase different. Itu kita klik OK. Nah, pada tingkat phase different, data kita sudah stasioner. Semuanya sudah berada di dalam ambang batasnya, tidak ada yang keluar dari ambang batas. Nah, simpulkan bahwa data kita stasioner pada tingkat phase different. Nah, sedangkan ada langkah lain untuk menguji stasioner ini, yaitu dengan unit test. Yang pertama kita tutup dulu. Nah, kita klik data tadi lagi, data nilai tukar to exchange rate. Nah, selanjutnya kita klik view, lalu kita klik unit root test. Nah, di sini kita akan menguji terlebih dahulu pada tingkat level. Apakah sama dengan parallelogram tadi? Ya, harusnya sama. Tidak akan stasioner pada tingkat ini. Klik OK. Nah, di sini kita berfokus pada nilai probability. Syarat untuk stasioner adalah probability-nya harus kecil dari 0,05. Nah, ini nilai probability-nya besar dari 0,5 itu 0,8. Maka disimpulkan bahwa data kita tidak stasioner pada tingkat level. Nah, selanjutnya kita harus uji pada tingkat phase different. Langkahnya kita klik view, kita klik unit root test, lalu kita ubah ke phase different. Lalu kita klik OK. Nah, hasilnya harusnya sama ini dengan yang uji parallelogram. Harusnya di sini sudah stasioner. Nah, kita lihat nilai probability-nya sudah kecil dari 0,05 itu 0,00. Ini artinya apa? Data kita sudah stasioner, tetapi pada tingkat phase different. Nah, itu teman-teman. Itulah langkah untuk melakukan uji stasioner pada analisis data BPDS. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata salah yang tidak menunjukkan sesuatu pada tempatnya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.